Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN di sini kembali lagi di pelajaran kita bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hak asasi manusia, materi yang mungkin sudah sering kita dengar di telinga kita. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas pengertian atau makna HAM dan juga pendamping HAM, yaitu kewajiban asasi manusia. Apabila teman-teman ingin mengulas videonya lagi, sudah saya sediakan link videonya di deskripsi di bawah ya. Nah, saat ini kita akan langsung membahas materi HAM mengenai pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita masuk ke materinya. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah perbuatan melawan hukum oleh seseorang ataupun kelompok baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Pelanggaran HAM itu bisa dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Jadi, secara garis besar, diri kita sendiri pun bisa saja melakukan pelanggaran HAM. Apalagi di sini dikatakan yang tidak disengaja pun apabila itu sudah bisa menghalangi, mengurangi, membatasi, atau sampai mencabut HAM seseorang, itu disebut pelanggaran HAM. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai diri kita secara tidak sengaja kita melakukan pelanggaran HAM. Oke. Nah, pelanggaran HAM itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari dalam diri kita sendiri teman-teman. Contoh misalkan kita punya sifat iri, kita punya sifat dengki, kita punya sifat pendendam, itu bisa menjadi penyebab kita melakukan pelanggaran HAM. Contohnya gimana? Misal teman kita punya sepeda motor baru, lalu kita iri nih. Nah, secara ekstrimnya kita ingin mencuri sepeda motor tersebut. Nah, itu kita melakukan pelanggaran HAM. Oke, jadi jangan sampai kita punya sifat seperti itu ya. Nah, kalau dari faktor eksternal apa saja? Faktor eksternal itu banyak sekali teman-teman. Misalkan contoh kemiskinan atau kebijakan perekonomian dari pemerintah yang tidak tepat. Contohnya misalkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM tanpa menaikkan kesejahteraan masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, itu kan akan timbul kemiskinan, masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga yang terjadi pencurian, tindak kriminalitas meningkat. Nah, itu terjadi pelanggaran HAM. Nah, nanti teman-teman bisa lagi mengeksplor lebih jauh apa saja faktor eksternal dan faktor internal ya. Nah, selanjutnya apabila digolongkan, pelanggaran HAM digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida atau genocide. Nah, perbedaan dari kedua kejahatan ini apa? Gampang sekali, perbedaannya ada di targetnya. Ada di target, ya, perbedaannya. Di korbannya. Kalau genocide gimana? Kalau kejahatan genosida, targetnya atau korbannya itu berasal dari suku, ras, agama, atau budaya tertentu. Jadi tujuan kejahatan genosida itu memusnahkan salah satu suku atau salah satu golongan. Itu kejahatan genosida. Contoh yang paling terkenal yaitu tragedi Holocaust, di mana pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi. Nah, itu salah satu contoh kejahatan genosida. Gitu. Atau misalkan yang baru saja terjadi yaitu pendiskriminasian terhadap kaum Uighur di Tiongkok, Cina. Itu kejahatan genosida juga. Oke. Nah, kalau kejahatan kemanusiaan gimana? Kalau kejahatan kemanusiaan itu targetnya random. Gitu. Jadi tidak tertuju pada salah satu suku, yang tujuannya sama-sama ingin menghalangi atau membatasi HAM seseorang. Contoh yang terjadi di Indonesia yaitu tragedi, ya betul, tragedi bom Bali. Nah, tragedi bom Bali ini salah satu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, saat ini cukup sekian materinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.